Oke, cerita ini mengisahkan tentang seorang wanita yang masih berumur 19 tahun yang bernama Hyo Jung. Dia menikah untuk pertama kalinya dan menikmati bulan madu yang bahagia serta manis bersama sang suami. Namun, mimpi bulan madu yang manis itu hancur oleh obsesi sang manajer yang merupakan bos dari perusahaan tersebut. Manajer membalas dendam terhadap Hyo Jung karena ingatannya ditinggalkan oleh Hyo Jung di masa lalu. Akhirnya, Hyo Jung yang tidak bisa menghentikan masa depan suaminya. Dan bagaimana kisah-kisah uniknya? Mari kita ke TKP. Awal cerita, Hyo Jung sedang masak-masak di dapur untuk hidangan makanan bersama suaminya yang baru saja menikah. Mereka dalam masa hangat-hangatnya berbulan madu. Hyo Jung memasak batagor untuk suaminya dan telah merasakan siap dihidangkan. Hyo Jung sangat senang ingin makan bareng bersama suaminya dengan masakan buatannya sendiri. Namun suaminya merasa ada yang aneh dengan makanan tersebut. Karena ingin menghargai istrinya, dia pergi ke kantor saja. Sepulang kerja, si suami kembali ke kamar mandi. Di sana terlihat dia mengeluarkan lendir dari mulutnya. Hyo Jung sangat merasa bersalah dan mencoba untuk meminta maaf pada suaminya dengan memeluknya. Terlihat rasa bersalah di raut wajah Hyo Jung dan berusaha membuat suaminya itu nyaman, berusaha untuk memanjakan suaminya tersebut. Singkat cerita, pada pagi harinya, Hyo Jung kembali menjadi istri yang juga giat berhitung pengeluaran dan pemasukan rumah tangga mereka. Dia mencoba menjadi manajer yang baik di rumah tangga mereka tersebut. Karena hanya suaminya yang bekerja, dia cuma mengurus rumah tangga. Karena masih merasa bersalah dengan suaminya, di saat mereka santai-santai, dia mencoba memanjakan suaminya kembali di sofa. Dia memberikan kehangatan dan suaminya pun memahami keadaan Hyo Jung yang baru berumur 19 tahun serta baru belajar memasak. Itu merupakan pernikahan pertama mereka. Setelah itu dia kembali mengecek makanan, memasak kembali untuk suaminya tersebut. Namun karena sang suami buru-buru saja berangkat ke kantor karena sudah pasti deh bakal ke WC lagi nanti. Ini makanannya yang nggak enak ya guys, tapi kalau pelayanannya istrinya sangat tokcer sekali nih, istri yang bagus juga nih diranjang. Karena suaminya berangkat buru-buru, Hyo Jung kembali beres-beres saja di rumah, dan di saat ngelap meja dia menemukan data kantor suaminya di meja yang ketinggalan dan mendengar telepon berdering bahwasanya suaminya meminta sang istri untuk mengantarkan kertas-kertas itu. Dan suaminya pun senang karena istrinya begitu perhatian yang sudah mau mengantarnya sampai ke depan kantornya serta memberikan Hyo Jung pelukan hangat. Terlihat dia begitu menyayangi istrinya yang masih muda tersebut. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, seseorang memperhatikan mereka berdua. Dia adalah manajer di kantor tempat suaminya Hyo Jung bekerja, juga merupakan mantan pacarnya Hyo Jung. Untuk memastikannya, si manajer menanyakan langsung kepada bawahannya itu saat ngopi siang dan sekaligus mengikuti sampai ke rumah bawahannya itu. Ternyata dugaannya benar
bahwasanya bawahannya itu menikah dengan mantannya. Dia pun mengenang masa-masa percintaannya bersama Yojung yang semakin cantik. Dia pun berhasrat untuk kembali menggejotnya. Dengan begitu, pada esok harinya, si manajer itu membuat ide kepada bawahannya itu untuk mengundangnya minum ke rumah dengan alasan merayakan pernikahan mereka. Dan Yojung yang lagi sendirian di rumah didatangi oleh sang mantan yang merupakan manajer suaminya. Dan suaminya pun mengatakan dia itu merupakan tamu spesial dari kantor. Yojung yang sedikit sungkan di depan suaminya berusaha menjadi istri yang ramah biar tidak membuat sang suami curiga. Dan karena Yojung yang sudah tahu kesukaan tamunya tersebut, langsung menawarkan minuman bajigur kepada si mantan. Dan ide gundulnya si manajer pun muncul dengan mengajak pasangan itu minum yang banyak-banyak untuk merayakan pernikahan mereka itu. Karena si suami Yojung merupakan bawahannya, dia pun menuruti saja kemauan sang atasannya tersebut. Namun karena Yojung sudah tahu keinginan sang mantan, tak mau ikut minum dan meminta pemberisi saja ke belakang untuk mengambil makanan. Namun itu pun diikuti oleh suaminya. Si suami pun pergi ke belakang. Karena sudah tak ada siapa-siapa, si manajer menyampurkan daun kecubung yang sudah digiling sendiri olehnya ke minuman si suami Yojung itu, dan membuat suami Yojung itu meneguk sekaligus minuman tersebut, membuat dia tertidur seketika. Karena dosisnya menjadi 100% loh. Yojung berusaha membangunkan suaminya itu, namun karena sudah tertidur pulas dan teler, si manajer pun mencoba mengatakan sudah memberikan sesuatu kepada suaminya itu, dan dia mencoba memancing kenangan indah bersama Sojung, serta dia begitu sedih saat Sojung meninggalkannya, apalagi sekarang sudah menikah dengan pria lain. Sojung hanya menunduk, dan karena dia sudah tak ada pilihan lain, karena itu si manajer pun mengajak si Yojung untuk memberikan jatahnya kembali yang sudah lama dia rindukan. Si suaminya pun tak bisa berbuat apa-apa karena memang nggak dengar apa-apa. Karena Yojung tak punya pilihan lain, dia pun mengikuti saja keinginan sang mantan untuk melihat-lihat ke kamarnya, dan mereka pun mulai melakukan penggejotan sambil bernostalgia kenangan masa lalu yang sampai muncrat berkali-kali. Nah, singkat cerita, pada esok harinya atasan dan bawahan itu kembali ke kantor dan mereka berbincang di sana, yang pasti bukan membicarakan bikang istri bawahan itu memang enak loh, hahaha. Si bawahan justru yang meminta maaf karena terlalu berat hanya sebentar melayani si manajer di rumahnya. Dan sesampainya di rumah, si suami justru memuji atasannya itu yang baik pada istrinya itu, yang istrinya pun berusaha menyimpan kisah terlarangnya pada hari kemarin-kemarin itu. Dan tiba saatnya handphone berdering. Di situ sudah pasti si manajer yang kembali meminta jatah kepadanya. Dia pun menggempur SMS kepadanya. Yojung pun karena itu SMS terlarang, ia pura-pura ke kamar mandi untuk buang air kental. Buang air kental. Dan di sana dia bisa bebas berbicara enak-enak bersama si mantannya itu. Tentunya dia hanya bisa pasrah dan bingung karena sosis si mantan juga enak. Si mantan yang sudah menunggunya di mobil untuk kembali melakukan penggenjotan, yang tentunya di tempat biasa mereka lakukan di masa lalu, sambil mengenang bercik-bercik air berirama. Dan sampai film ini berakhir pun, sang suami tak mengetahui perselingkuhan mereka, yang membuat jatah penggenjotan Yojung semakin laris manis, dan tentunya apemnya terus basah.